Hari telah berganti. Desti berusaha untuk tetap pada pendiriannya, yaitu bercerai dengan Fahri. Kebohongannya membuat Desti merasa muak dan jijik. Banyak wanita yang sudah dijamahnya. Jujur, ia juga tidak sudi Fahri menyentuhnya lagi. Tapi saat itu Desti tidak berdaya. Tenaga seorang pria jauh lebih kuat dari dirinya. Saat ini Desti tengah bersiap-siap. Ia berencana untuk pergi menemui ayahnya. Semalam ia mendapat informasi di mana Sari dan ibunya berada. Desti ingin sekali menemui mereka, karena bagaimanapun juga ibunya Sari juga ibunya sendiri. Meski sudah bertahun-tahun pergi tanpa ada kabar. "Desti, kamu mau kemana?" tanya Fahri saat melihat istrinya sudah berpenampilan rapi. "Aku mau ketemu sama papa," jawab Desti seraya merapikan rambutnya. "Des, tolong kamu batalkan perceraian kita ya. Aku tidak rela melihat kamu." "Mas, keputusan aku sudah bulat. Kita akan tetap bercerai, apapun alasannya. Aku sudah muak dibohongi dan dihianati." Desti memotong ucapan Fahri. Fahri mendesak kecewa. "Aku mohon Des, tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semua ini. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku sangat mencintai kamu." "Sudahlah mas, aku buru-buru," ucap Desti seraya beranjak dari kamar. Fahri terus mengikuti langkah istrinya itu. "Des," Fahri menjegal pergelangan tangan istrinya. Hal itu membuat Desti menghentikan langkahnya. Desti menoleh. "Ada apa?" "Tolong pertimbangkan permintaan aku," pinta Fahri. Sementara Desti hanya mengangguk. Jika tidak seperti itu, suaminya pasti akan terus menuntutnya. "Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum." Desti melangkah meninggalkan suaminya. "Waalaikumsalam." Fahri terus memandang punggung istrinya yang mulai menghilang dari pandangan mata. Kini Desti sudah ada dalam perjalanan menuju rumah ayahnya. Entah kenapa pikirannya kacau. Masalah demi masalah datang menghampiri. Masalah perceraian belum selesai, muncul masalah baru. Jujur, Desti masih merasa penasaran dengan Vina yang katanya hamil dengan mantan pacarnya. "Masalah ini benar-benar rumit, benar-benar membuatku semakin pusing," ujar Desti seraya terus fokus untuk menyetir. "Vina, sepertinya aku juga harus menyuruh orang untuk menyelidiki siapa kamu sebenarnya," ujarnya lagi. "Dan kamu, Sari, waktu itu kamu datang dan meminta pertanggungjawaban dari Mas Fahri. Tapi kenapa dia tidak datang lagi? Jangan-jangan Sari hanya pura-pura," gumam Desti. Tiba-tiba saja ponselnya berdering. Satu pesan diterima. Takut ada yang penting, Desti memutuskan untuk menepikan mobilnya terlebih dahulu. Setelahnya, Desti mengambil benda pipi itu, lalu memeriksa siapa yang sudah mengirim pesan untuknya. "Erlan, ada apa dia mengirim pesan?" gumamnya. Desti segera membuka pesan tersebut. "Erlan, Assalamualaikum. Des, kalau kamu ada waktu, apa kita bisa ketemu?" Desti. "Waalaikumsalam. Maaf ya, hari ini aku ada urusan yang sangat penting, jadi kita belum bisa ketemu." Erlan. "Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali saja." Desti. "Iya, maaf ya." Erlan. "Iya, tidak apa. Ya sudah, assalamualaikum." Desti. "Waalaikumsalam." Setelah itu, Desti kembali melajukan mobilnya.
Jalanan ibu kota saat ini cukup ramai dengan kendaraan yang berlalu lalang. Beruntung, Desti tidak terjebak oleh macet. Jadi ia bisa sampai ke rumah ayahnya jauh lebih cepat. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama. Kini mobil Desti sudah terparkir di halaman rumah ayahnya. Desti bergegas keluar dari mobilnya. Ia mengedarkan pandangannya. Rumah nampak sepi, hanya ada beberapa penjaga yang tengah bertugas. Setelah itu, Desti beranjak mengayunkan langkahnya menuju teras rumah. Baru saja hendak masuk ke dalam, tiba-tiba terdengar suara keributan dari dalam. Karena penasaran, Desti bergegas masuk. Desti berdiri mematung, melihat kejadian yang terjadi di dalam. Ia tidak menyangka kalau ibu serta Sari datang menemui Yuda, ayahnya. Setelah sekian lama pergi tidak ada kabar, kini Sarah datang kembali. Entah ada maksud tertentu atau tidak. Sarah, sudahlah. Kamu yang memilih pergi kan? Jadi, kamu nikmati saja pilihanmu itu. Aku dan Desti sudah cukup bahagia tanpa adanya kamu, ungkap Yuda. Ia sudah terlanjur kecewa dengan sikap istrinya itu. Mas, aku pergi juga ada alasannya. Apa kamu lupa kalau apa? Hah? Apa kamu masih mau mengungkit masalah yang dulu? Iya, Yuda memotong ucapan istrinya. Sarah menatap tajam mata suaminya. Kamu memang tak ubah seperti kamu memisahkan aku dengan pria yang aku cintai. Lalu kamu menyuruhku untuk mengasuh anak harammu itu. Anak yang sudah dibuang oleh ibu kandungnya sendiri. Anak yang tidak akan pernah diterima oleh keluargamu dan juga keluarga ibunya. Plak! Satu tamparan mendarat tepat di pipi Sarah. Jaga mulutmu kalau berbicara. Desti bukan anak haram. Dia anakku, darah dagingku. Dia memang anakmu, tapi dia lahir tanpa adanya ikatan pernikahan antara kamu dan ibunya. Dia lahir di luar nikah. Apa kamu lupa dengan itu? Ungkap Sarah dengan dada naik turun menahan amarah. Desti memekap mulutnya. Ia tidak menyangka kalau rahasia besar telah disembunyikan oleh mereka. Rasanya Desti tidak sanggup untuk mendengar kenyataan itu. Mungkin itu alasannya kenapa Sarah, ibunya, pergi meninggalkan dirinya. Air matanya tidak bisa ia bendung lagi. Kalian semua jahat. Jadi selama ini kalian menyembunyikan rahasia besar ini, teriak Desti. Sontak mereka bertiga kaget mendengar teriakan Desti. Desti, Yuda berjalan menghampiri putrinya. Saat hendak menyentuh pundaknya, dengan kasar Desti menepisnya. Papa jahat, selama ini udah bohongin aku, ujar Desti dengan mata yang terus menetes, membasahi kedua pipinya. Desti, maafkan Papa. Papa tidak bermaksud untuk... Aku kecewa sama Papa. Desti memotong ucapan ayahnya. Lalu matanya beralih pada ibunya. Mah, terima kasih karena telah mengurusku. Walaupun Mama bukan ibu kandungku, tapi aku bersyukur karena bisa merasakan kasih sayang seorang ibu. Aku mohon, tolong maafkan kesalahan Papa, karena Papa sudah buat Mama berpisah dengan... Desti tidak sanggup melanjutkan ucapannya. Bahunya berguncang. Melihat Desti menangis, Sarah langsung memeluknya. Mama tidak pernah membencimu. Kamu anak yang baik. Mama sudah menganggapmu sebagai anak Mama sendiri. Mama minta maaf karena sudah pergi ninggalin kamu.
Terima kasih, Ma. Terima kasih karena sudah mau menyayangi aku, ucap Desti. Ia sangat merindukan pelukan ibunya itu yang sudah lama tidak dirasakan. Sarah melepas pelukannya, lalu menghapus air mata putrinya itu. Jangan nangis lagi ya. Walaupun Mama tidak bisa berada di sampingmu, Mama tetap sayang padamu. Terima kasih ya, Ma. Desti menganggukkan kepalanya. Desti, sebenarnya kedatangan Mama ke sini ada yang ingin Mama sampaikan mengenai Sari, ungkap Sarah. Sontak Desti menoleh ke arah wanita itu yang kini menundukkan wajahnya. Desti mengembuskan nafasnya. Mah, untuk saat ini aku belum ingin membahas masalah itu. Pikiranku masih kacau, Mah. Ya sudah, Mama tidak akan memaksa. Lain kali saja, ujar Sarah. Ia tahu bagaimana perasaan Desti saat ini seperti apa. Ma, aku pamit pulang dulu. Mau nenangin diri, sahut Desti. Kepalanya kembali terasa pusing. Ya sudah, hati-hati di jalan ya, balas Sarah. Sementara Desti hanya mengangguk. Des, Yuda yang hendak memegang pundaknya mengurungkan niatnya saat melihat Desti pergi tanpa sepatah kata. Dalam perjalanan pulang, Desti tidak fokus untuk menyetir. Pertengkaran antara ayah dan ibunya kembali menari-nari di benaknya. Desti tidak menduga jika ayahnya menyimpan rahasia sebesar itu. Bersambung.